Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat hadir di sekolah ini untuk belajar ya. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mendampingi anak-anak untuk belajar materi baru, yaitu tentang verbal jaringan. Baik anak-anak, sampaikan dulu kompetensi dasar, yaitu untuk pengetahuannya mengevaluasi verbal jaringan, kemudian untuk keterampilannya yaitu melakukan konfigurasi verbal jaringan. Kemudian materi yang akan kita pelajari yaitu tentang definisi dan fungsi verbal atau karakteristik verbal, kemudian cara kerja verbal, jenis-jenis verbal, kemudian ada jenis-jenis aplikasi dan teknologi verbal, kemudian prosedur dan teknik konfigurasi verbal, kemudian studi kasus konfigurasi verbal, kemudian prosedur pembuatan laporan konfigurasi verbal. Nah, kemudian apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Nah, ini anak-anak kurang lebih ada 5 ya. Yang pertama, setelah mengamati dan mempelajari materi, peserta didik dapat menjelaskan, memahami konsep dan menyimpulkan materi verbal jaringan dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran, siswa dapat menganalisis kebutuhan IP address pada jaringan. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan menggali informasi dari berbagai sumber, peserta didik dapat menentukan cara konfigurasi verbal jaringan dengan baik. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat memahami cara kerja dan menguji hasil konfigurasi verbal jaringan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat mempresentasikan dan membuat laporan hasil konfigurasi verbal jaringan sesuai dengan SOP. Baik, nah ini ada pengertian verbal anak-anak ya. Jadi verbal itu dapat didefinisikan sebagai sistem yang didesain khusus untuk mencegah akses mencurigakan masuk ke dalam jaringan pribadi. Verbal sendiri dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak, bisa juga terdiri dari kombinasi keduanya. Kemudian ini fungsi verbal. Apa sih fungsinya? Nah, satu, sebagai pos keamanan jaringan. Yang kedua, mencegah informasi berharga bocor tanpa sepengetahuan. Yang ketiga, mencatat aktivitas pengguna. Yang keempat, yaitu memodifikasi paket data yang datang. Kemudian yang kelima adalah mencegah modifikasi data pihak lain. Nah, itu adalah fungsi dari verbal jaringan yang ada. Nanti anak-anak bisa mencari referensi dan bisa menambahkan apa sih fungsi-fungsi verbal. Nah, seperti itu bisa ditambahkan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri verbal. Verbal harus dapat lebih kuat dan tangguh terhadap serangan di luar. Yang kedua, yang dapat melakukan hubungan adalah aktivitas yang dikenal atau terdaftar pada jaringan. Yang ketiga, seluruh kegiatan yang asalnya dari dalam keluar harus melalui verbal terlebih dahulu. Jadi, anak-anak untuk akses internet itu semuanya nanti diharapkan melalui verbal. Verbal itu sebagai pengaman atau penyaring atau filter seperti itu. Yang dari luar kemudian melewati verbal. Kalau nanti diyakinkan aman, maka diizinkan masuk seperti itu. Kemudian, nah ini cara kerja verbal anak-anak. Nah, ini ada gambarnya. Yang berwarna merah ini adalah verbal seperti tembok ya, seperti penghalang ataupun seperti apa ya, pengaman, sehingga nanti jaringan internet WAN itu nanti kalau mau masuk ke lokal atau ke individu itu bisa melalui verbal. Nah, pada dasarnya verbal bekerja dengan cara membatasi komputer pribadi dengan internet. Verbal bekerja layaknya penjaga keamanan di depan gerbang rumah dan mengidentifikasi pengunjung yang datang, sekaligus menyaring penyusup yang berusaha memasuki komputer pribadi.
Variabel bekerja seperti garda pertahanan terdepan untuk menahan segala usaha hacking yang masuk ke dalam komputer. Nah, jadi variabel itu ibaratnya sebagai seorang keamanan atau petugas keamanan yang akan menjaga keamanan di depan ya. Nanti akan mengidentifikasi, kemudian memeriksa dan mengizinkan atau menolak untuk masuk ke dalam. Itu. Selanjutnya, nah ini anak-anak kita nanti akan belajar yang namanya konfigurasi ya, yaitu konfigurasi variabel pada mikrotik router. Nah, kali ini setelah kita mempelajari fungsi-fungsinya, tapi di sini juga akan ada penjelasan kembali, yaitu fungsi variabel sebagai pengontrol, kemudian mengawasi arus paket data yang mengalir di jaringan, kemudian fungsi variabel yaitu mengatur, memfilter, dan mengontrol lalu lintas data yang diizinkan untuk mengakses jaringan privat yang dilindungi. Kemudian ada yang namanya beberapa kriteria yang dilakukan variabel, apakah memperbolehkan pakai data lewat atau tidak. Nah, ini antara lain, nah ini ada alamat IP dari komputer sumber. Kemudian ada port TCP atau UDP, sumber dari sumber. Kemudian yang ketiga adalah alamat IP dari komputer tujuan. Kemudian yang keempat yaitu port TCP atau UDP tujuan data pada komputer tujuan. Kemudian yang terakhir yaitu informasi dari hacker yang disimpan dalam paket data. Nah, itu beberapa kriteria apakah variabel itu memperbolehkan atau tidak. Nah, sehingga nanti variabel benar-benar bisa mengantisipasi ataupun sebagai syarat untuk menfilter apakah nanti diizinkan masuk atau tidak, dirasa aman atau tidak. Kalau aman ya diperbolehkan masuk, kalau mencurigakan mungkin bisa ditahan seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak, nah ini kita akan masuk ke latihan konfigurasi ya menggunakan mikrotik router. Nah, ini pada kesempatan kali ini ya akan dijelaskan tentang cara memblok user pada mikrotik dan juga memblok beberapa situs yang tidak diinginkan untuk dibuka oleh user. Nah, ini anak-anak topologinya seperti ini anak-anak. Adapun topologi yang digunakan dalam percobaan ini adalah sebagai berikut. Nah, ini jadi nanti topologinya seperti ini. Ini kalau kita uraikan satu persatu ya. Ini adalah internet. Nah, simbolnya sebuah awan ya. Kemudian nanti akan masuk ke yang namanya router ya. Router. Nah, router di sini salah satunya ada yang namanya variabel sehingga nanti akan sebagai pemfilter atau penyaring ya. Kemudian ada yang namanya switch atau hub. Nah, dari sini kemudian menuju ke komputer. Nah, kemudian ya wifi router ini, nah ini juga bisa untuk memberikan layanan tanpa kabel yaitu menggunakan wifi. Nah, atau hotspot seperti itu bisa ditangkap oleh laptop maupun oleh HP yang sudah ada menggunakan sistem wireless-nya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini nomor 1 ya. Jika sudah terhubung dengan benar, nah buka aplikasi Winbox pada PC yang terhubung ke mikrotik lalu klik connect. Nah, ini tadi anak-anak ya, sebelum kita melakukan konfigurasi ya, pastikan alat-alat yang ada tadi, ada router, ada hub, komputer, itu terhubung. Dihubungkan menggunakan kabel yang namanya kabel UTP ya. Kalau sudah, nanti tinggal melaksanakan yang nomor 1 ya, yaitu membuka aplikasi Winbox pada PC yang terhubung ke internet. Kemudian kemudian ini yang ketiga, kita akan atur konfigurasi NAT ya, agar bisa terhubung ke jaringan luar seperti yang telah kami jelaskan pada postingan sebelumnya. Jadi anak-anak
nanti bisa juga ya melihat di internet ya, seperti itu. Nah, ini ada konfigurasinya anak-anak bisa dilihat sendiri ya. Di sini ada chain, ada forward, ada actionnya masculinity. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian yang nomor 4. Selanjutnya kita akan mencoba memblok suatu IP ya. Klik IP variable lalu akan didapat tampilan seperti di bawah ini. Nah, ini anak-anak ada IP ya, kemudian diklik variable, maka nanti ditentukan ya. Kemudian yang nomor 5, pilih filter roller, lalu klik tanda plus yang berfungsi untuk menambahkan daftar bloknya. Maka akan didapat tampilan seperti gambar di bawah ini ya anak-anak ya. Ini kayaknya forward, kemudian ada out interface-nya ya ether 1 seperti itu. Nah, kemudian nomor selanjutnya yaitu pada bagian chain diisikan forward yang mana digunakan untuk memproses paket data yang melewati router. Untuk out interface diisi ya menggunakan ether 1 atau 2. Ini bisa diganti sesuai dengan ether mana yang digunakan untuk terhubung ke jaringan luar. Yang nomor 6, lalu klik action, pilih drop yang berarti seluruh paket yang dikirim oleh klien dengan IP yang telah didaftarkan akan di drop atau ditolak. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini ada drop. Pilihannya drop seperti itu. Nah, nanti dapat dibuktikan dengan tes ping ke IP yang diblok tersebut. Nah, nanti kalau diblok itu nanti akan terjadi apa namanya pelemahan ya, drop atau lemah seperti itu. Kemudian yang ketujuh ini anak-anak ya, selanjutnya kita juga dapat memblok MAC address dengan menggunakan mikrotik karena IP dapat berubah-ubah, akan tetapi MAC address akan tetap sehingga pengguna dapat diblok. Pada bagian ini ya, di bagian advanced src MAC address diisi dengan MAC address yang ingin diblok seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini anak-anak gambarnya di sini ya. Nah, ini ada beberapa menu pilihan ya. Nah, untuk action, pilih drop seperti itu. Kemudian nomor 8, nah apabila kita ingin memblok beberapa IP, maka ya kita bisa mengelompokkan IP tersebut dalam suatu list. Caranya diklik IP, kemudian firewall, lalu pilih address list. Pada bagian ini akan ditambahkan sebuah grup, misalkan diberi nama IP pengacau. Seperti ini tampilannya ya. Kemudian 9, untuk menambahkan IP yang ingin dimasukkan ke list IP pengacau dapat ditambahkan pada bagian short address list dari menu advanced. Nah, ini besok atau nanti kalau kita cukup waktu akan kita praktekkan langsung sehingga nanti anak-anak bisa langsung belajar praktek, konfigurasi, kemudian nanti bisa melaporkan hasilnya seperti apa, dan nanti bisa dipresentasikan seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang nomor 10. Selanjutnya, dari menu variable yang ada pada mikrotik ini, kita juga dapat memblok situs dari atau IP tujuan yang kita anggap sebagai situs yang tidak baik. Nah, ini anak-anak ada klik filter ruler ya, kita akan ngeblok, lalu isi pada bagian DST address IP tujuan yang akan diblok, dan untuk actionnya dipilih drop. Nah, drop ini untuk melemahkan ya, ada C-nya ini seperti itu ya. Selanjutnya, nah itu anak-anak ya, mungkin materi hari ini firewall jaringan ya. Mungkin anak-anak bisa memutar lagi video ini ataupun melihat kembali, atau bisa juga anak-anak mengambil atau membaca buku lain atau mungkin artikel-artikel di internet dengan baik sehingga ilmunya tidak hanya dari Pak, tapi anak-anak bisa mengembangkan sendiri. Banyak sekali buku
di perpustakaan bisa dimanfaatkan. Kemudian anak-anak bisa memanfaatkan Google Scholar, bisa memanfaatkan Google di internet ya. Untuk apa? Untuk mencari tambahan-tambahan materi dan mencari ilmu-ilmu tentang variabel jaringan. Sehingga nanti anak-anak ilmunya akan lebih luas dan berkembang. Itu ya anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jaga kesehatan ya.